Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili kepala sekolah beserta rekan-rekannya, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas bimbingan beliau kita bisa mengetahui mana barang yang hak dan mana barang yang batil lewat ajarannya Adil Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator pada acara sosialisasi modul 1.4 budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Kanti Bujirayu SPD SD. Kepada Bu Kanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sidoarjo 1 yang mewakili, kepada rekan-rekan guru SDN 1 Sidoarjo yang sudah mau menyediakan waktu untuk menghadiri sosialisasi saya pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memaparkan hasil sosialisasi saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi sosialisasi budaya positif. Yang pertama, yaitu nanti saya akan memaparkan sejumlah materi yang nantinya Bapak Ibu guru semua bisa mengimplementasikan kepada murid-murid yang ada di sekolah ini. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Pertama-tama saya mohon maaf, untuk sosialisasi ini saya laksanakan dengan sederhana. Harusnya ada IT-nya, tapi karena terbentur masalah untuk medianya, jadi saya menggunakan, nanti saya akan bagikan untuk materinya berupa fotokopi. Untuk lanjut, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ya, salah satu tanggung jawab dari guru itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif yang ada di sekolah kita. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif itu, kita perlu saling adanya dukungan, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan tersebut akan menumbuhkan budaya positif. Di sekolah kita banyak sekali budaya positif yang sudah kita laksanakan, terutama kalau pada waktu pagi hari kita sudah melaksanakan 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa kepada murid. Nah, itu salah satu
satu budaya positif yang perlu kita kembangkan untuk sekolah ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin. Apa makna disiplin itu? Makna disiplin adalah dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah menerapkan disiplin di sekolah kita. Di sekolah kita itu kan ada aturan-aturan kedisiplinan yang tentunya anak-anak sudah mematuhi aturan-aturan tersebut. Bagaimana jika ada anak yang melanggar aturan tersebut? Nanti kita untuk berikutnya nanti saya jelaskan, yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol untuk menangani anak yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan setiap murid di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang sudah dicanangkan tentang profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Berikutnya yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid-murid sekarang itu lebih menghindari hukuman. Karena apa? Murid-murid sekarang itu lebih takut dengan hukuman. Jika murid melakukan kesalahan, pasti mereka akan merasa takut dengan hukuman tersebut. Nah, untuk itu nanti saya akan membahas tentang restitusi. Bagaimana nanti menghilangkan hukuman anak dengan menggunakan restitusi. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalkan ada murid kita yang berprestasi, kemudian kita berikan sesuatu reward. Itu untuk sekarang reward itu tidak boleh diberikan untuk murid kita. Karena apa? Nantinya murid tersebut akan termotivasi untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk dari dalam dirinya sendiri ingin maju. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini nanti saya akan terangkan yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman terhadap murid itu sekarang sudah, maksudnya untuk sekarang pada kurikulum merdeka ini bukan dilarang, tapi sudah ditiadakan untuk menghukum anak, di mana nanti hukuman itu bisa digantikan dengan restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian hukuman, dihukum atau penghargaan menurut KON merupakan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kita memberikan penghargaan, reward ataupun apapun kepada murid kita. Misalkan ada anak yang pintar mengerjakan tugas, terus kita memberikan berupa hadiah. Nah, itu berarti sama dengan menghukum. Maksudnya menghukum di sini anak itu nantinya atau di setiap pelajaran anak itu dituntut untuk harus dapat reward. Nah, untuk itu kita sebagai guru untuk memberikan penghargaan berupa reward ini harus ditiadakan. Yang berikutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa
Melalui pendekatan restitusi, ketika murid ya, mereka seperti apa yang diinginkan. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menghadapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, ada dua anak yang berkelahi, misalkan dua anak berkelahi di halaman sekolah. Anak ini sampai berkelahinya itu sampai memukul, bahkan bajunya sampai robek. Nah, untuk mengatasi masalah ini, karena ini kan menurut aturan kedisiplinan di sekolah, berarti kita harus menghukum mereka. Tapi kita harus melalui pendekatan restitusi. Kita panggil anak tersebut. Kita bisa memanggilnya ke kantor, atau kita bisa memanggilnya ke ruangan kepala sekolah. Kenapa anak ini berkelahi? Nanti kan pasti ada alasannya. Nah, kedua anak ini nanti kita tanya apa alasannya berkelahi. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah restitusi ini, anak ini nantinya yang pertama yaitu siapa yang merobekkan baju. Misalkan yang merobekkan baju ini si A, berarti si A ini harus bertanggung jawab untuk menjahit baju dari teman-temannya. Sehingga untuk berikutnya anak ini bukan diberi hukuman tapi diberi pelatihan untuk, misalkan anak ini tidak bisa menjahit, saya tidak bisa menjahit, tapi karena baju temannya sudah dirobek, jadi dia harus berusaha untuk menjahit bajunya. Bagaimanapun berarti dia harus belajar untuk menjahit baju. Di sini ada nilai kebaikan nanti yang bisa diberikan kepada murid kita. Yang pertama yaitu bisa dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya karena tadi sudah merobek baju temannya, jadi tanggung jawabnya dia harus memperbaiki baju temannya. Yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, di sini ya, untuk kesepakatan kelas ini berupa apa? Berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Contoh kesepakatan kelas: masuk kelas tepat waktu dan tidak telat, melaksanakan piket sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, tidak bertengkar antar murid, dilarang bermain di dalam kelas kecuali atas perintah guru, tidak berisik saat guru menerangkan materi pelajaran, atau tidak menertawakan teman jika ada salah satu teman yang menjawab dan berargumentasi. Di sini untuk keyakinan kelas ini bisa kita buat bersama dengan murid kita di kelas. Apa yang mereka inginkan? Apa misalkan murid kita ini mempunyai keinginan seperti apa? Nah, itu bisa kita terapkan untuk keyakinan ke kelas. Membuat keyakinan kelas antara guru dan murid. Misalkan antara guru dan murid ini membuat kesepakatan bersama untuk keyakinan kelas. Tugas guru misalkan ada tugas guru dan tugas murid. Tugas guru mengajar, kalau tugas murid adalah belajar. Tugas guru mendidik, kalau tugas murid bisa mencoba. Tugas guru menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas sekolah, atau menjalankan keyakinan kelas. Kalau tugas murid bisa menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Apa yang mereka bisa dari dirinya mereka gali. Misalkan ada anak yang pintar di bidang olahraga, di bidang keagamaan, bidang kesenian, itu yang bisa kita gali. Bertanya jika tidak paham, menjalankan keyakinan kelas, dan mendengarkan jika ada bapak atau ibu guru sedang menjelaskan tentang materi. Yang berikutnya yaitu tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Yang keempat, kebebasan.
Yang terakhir yaitu kesenangan. Untuk anak murid di sekolah SD mungkin dasar kebutuhan manusianya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya itu ada anak, contoh saja di kelas saya, biasanya itu ada anak yang sangat nakal sekali, jarang mengerjakan tugas. Mungkin ada faktor lain, misalkan keluarganya broken home. Nah, seperti itu anak ini perlu kasih sayang. Kenapa anak ini sampai tidak mengerjakan tugas ataupun tidak mau belajar? Diterangkan juga tidak paham. Nah, seperti itu berarti kita harus memahami anak ini. Apa alasannya sampai tidak mengerjakan tugas? Mungkin anak ini kurang kasih sayang dan rasa diterima, makanya dia atau anak tersebut ingin menunjukkan rasa kasih sayang kepada bapak atau ibu guru. Berikutnya yaitu tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Anda memiliki pikiran dunia seperti apa? Anda ingin membayangkan, atau rekan-rekan semua, rekan-rekan guru semua ingin membayangkan dunia seperti apa? Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Guru dapat membangun interaksi yang memperdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai dari kebajikan. Yang berikutnya yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini nanti saya akan menekankan tentang bagaimana cara kita sebagai guru untuk menghadapi anak jika melanggar aturan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Misalkan ada anak yang terlambat masuk ke dalam kelas, kemudian bapak atau ibu guru tersebut menghukum dengan lari mengelilingi lapangan sekolah sebanyak 5 kali. Nah, itu termasuk dengan hukuman. Hukuman untuk sekarang ini di kurikulum Merdeka ini sudah bukan hukuman ini ditiadakan, tapi untuk hukuman ini lebih diminimalisir lagi terhadap anak. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Guru pada posisi ini biasanya akan bersuara lebih lirik. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa iba. Contohnya seperti ini. Kalau anak itu membuat masalah atau melanggar aturan, kita bisa membuat anak tersebut membuat merasa bersalah. Bagaimana dengan membuat anak tersebut merasa bersalah? Maka dia akan berpikir, saya sudah bersalah, saya sudah melanggar aturan, berarti saya sudah bersalah sama bapak dan ibu guru. Nah, bagaimana ucapannya? Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, suaranya sangat lirih. Nah, kedengarannya anak tersebut nanti akan berpikir mereka merasa bersalah dengan apa yang sudah mereka lakukan. Yang ketiga yaitu restitusi 5 posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Di sini di posisi teman ini antara guru dan murid terjalin adanya rasa hubungan yang baik. Nanti jangan diartikan atau diasumsikan yang lain. Misalkan bapak guru kita dekat dengan salah satu murid perempuan, jangan diasumsikan dengan yang lain. Kedekatannya itu adalah sebagai teman, yaitu sebagai restitusi 5 posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana jika menghadapi murid yang melanggar aturan tapi kita mendekatkan diri sebagai teman? Ayo bantulah demi ibu atau bapak
ya. Nah, dengan seperti itu anak tersebut akan membuat dirinya merasa lebih nyaman, menganggap kita sebagai teman. Yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita bisa mengawasi murid kita. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kita awasi di sini dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan kelas, yang kita awasi itu adalah murid-murid yang ada di sekitar kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Posisi yang berikutnya yaitu manajer. Pada posisi manajer ini adalah posisi paling terakhir dan posisi yang paling diutamakan untuk 5 posisi kontrol ini yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita atau untuk murid kita. Kita bisa menerapkan di kelas kita adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Manajer pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, di mana jika murid tersebut melakukan kesalahan, kita bisa menempatkan posisi kontrol apa, tapi kita diusahakan untuk bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena apa? Karena sebagai manajer itu kita juga sudah bisa sebagai teman dan juga bisa sebagai pemantau. Contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Misalkan anak tersebut bertengkar. Apa yang mereka yakini? Mereka yakini itu di keyakinan kelas. Tadi sudah saya sebutkan contohnya. Keyakinan kelas bahwa tidak boleh bertengkar. Berarti kalau anak tersebut bertengkar berarti menyalahi aturan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Padahal keyakinan kelas itu kita buat bersama, kita buat kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Karena sudah ada aturan atau keyakinan kelas yang dibuat. Tadi anak tersebut sudah melanggar keyakinan, berarti anak tersebut harus bersedia memperbaikinya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencananya? Berarti anak atau murid tersebut ditanya, karena sudah melakukan kesalahan, rencananya ke depan ini apa untuk memperbaiki dirinya? Pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Sekarang saya ulangi lagi, yaitu tentang menghukum. Tadi kalau kita itu melakukan hukuman berarti kita penghukum bagi murid. Kalau penghukum bagi murid itu biasanya atau yang sering bapak atau ibu guru lakukan yaitu nada suaranya tinggi. Berarti kalau kita memarahi murid dengan nada suara yang tinggi, kemudian menunjuk-nunjuk jari-jarinya itu menunjuk ke anak tersebut, ataupun mata kita bisa melotot. Nah itu tandanya kita sudah menjadi penghukum bagi murid kita. Kalau kita menjadi penghukum, ya, hal negatif atau dampak negatif atau hasil negatif nanti yang didapatkan oleh anak, murid akan marah dan menjadi pendendam. Di mana anak ini ketika kita marahi, itu anak akan menjadi dendam. Karena apa? Misalkan anak tersebut datang terlambat, langsung kita marahi di depan murid yang lain, berarti anak tersebut akan malu dengan teman-temannya. Anak ini
sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah ini, nada suaranya sudah beda. Nada suaranya itu sudah halus, sudah sedih, sudah seperti memelas. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah sudah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Jadi anak ini akan merasa bersalah karena sudah merasa dirinya sudah melakukan kesalahan, telah melanggar aturan yang ada di sekolah. Anak ini sudah merasa bersalah. Yang berikutnya itu tentang teman. Kalau kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman, kita itu bapak atau ibu guru atau rekan guru-guru yang lain harus ramah, akrab, dan mungkin bisa bercanda dengan anak tersebut, bisa merapat pada murid. Hasilnya, kalau kita bisa menempatkan diri sebagai teman, hasilnya murid akan merasa lebih senang dan akrab dengan guru. Jadi kita bisa sebagai teman itu kita bisa akrab dengan murid kita, sebaliknya murid juga bisa akrab dengan kita. Jadi nanti di kemudian hari anak ini pasti tidak akan melakukan kesalahan lagi atau tidak akan melanggar aturan yang ada di sekolah. Yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, nada suaranya itu sudah datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan di sekolah. Jadi pada posisi pemantau ini kita lebih banyak memantau murid kita. Misalkan satu murid sudah melakukan pelanggaran, besoknya lagi melakukan pelanggaran lagi, berarti kita harus memantau anak tersebut biar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang berikutnya itu tentang manajer. Di posisi manajer ini memang kita diharapkan sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi manajer ini kita bersama dengan murid bisa saling berkolaborasi. Misalkan anak tersebut melakukan kesalahan, kita tanya dulu apa penyebab kesalahan tersebut. Kemudian setelah ditanya, apa anak ini bisa memperbaiki dirinya, apa bisa memperbaiki untuk kedepannya biar tidak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian pada posisi manajer ini kita juga bisa memberikan rasa tanggung jawab kepada murid tersebut melakukan kesalahan, melanggar aturan. Kita harus bisa memberikan rasa tanggung jawab untuk memperbaikinya. Yang berikutnya itu tentang segitiga restitusi. Tadi 5 posisi kontrol, yang sekarang yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita harus menyelesaikan ini. Jadi untuk menstabilkan masalah, kita misalkan ada masalah, kita harus menstabilkan masalah tersebut. Jangan anak tersebut atau murid tersebut sudah melakukan kesalahan tapi kita langsung menghukum anak tersebut, tapi kita menstabilkan identitas murid tersebut. Dengan cara apa? Ya bisa kita tanya dulu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita tidak boleh mengulanginya lagi. Sekarang misalkan berbuat salah boleh, tapi di kemudian hari atau di lain waktu tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Yang berikutnya itu tentang validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut. Murid melakukan tindakan atau murid tersebut melanggar aturan itu pasti ada alasannya,
ya. Setiap murid jika melakukan suatu kesalahan itu pasti ada di balik tindakannya itu pasti ada alasannya. Nah, alasan ini bisa kita tanya, bisa kita gali kepada murid tersebut. Apa alasannya sudah melakukan kesalahan atau sudah melanggar aturan. Yang berikutnya itu tentang menanyakan keyakinan. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Nah, keyakinan ini kita bisa buat untuk murid kita itu menjadi mempunyai salah satu aturan yang sudah ditetapkan di kelas. Bukan di sekolah tapi ditetapkan di kelas, karena ini adalah keyakinan kelas yang sudah ada di kelas-kelas masing. Saya harapkan nantinya Bapak Ibu semua atau rekan guru semua bisa mengimplementasikan keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Tolong nanti Bapak Ibu guru semua mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas. Apa yang diinginkan murid, apa yang diinginkan Bapak Ibu guru sekalian bisa dituangkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa kita tulis. Misalkan anak yang satu inginnya seperti ini, anak yang satu inginnya seperti ini. Nanti kita buat bersama keyakinan tersebut. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misalkan anak ini melakukan kesalahan, kita tanyakan, nanti kamu jadi apa? Karena kamu sering melakukan kesalahan, kamu di sekolah saja sudah sering melanggar aturan, nantinya mau menjadi seperti apa di kemudian hari? Bisa ditanyakan cita-citanya juga boleh. Kamu bercita-cita seperti apa? Kamu kok sering melanggar aturan seperti ini? Apa yang kamu inginkan? Nah, demikian tadi presentasi dari saya, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini adalah modul saya di guru penggerak, yaitu modul 1.4. Di sini di pembelajaran ini banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan dari modul ini dan saya sharingkan kepada Bapak atau Ibu guru semua dan rekan-rekan semuanya. Saya harapkan teman-teman guru semuanya nanti bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing tentang apa yang sudah saya paparkan tadi. Untuk selanjutnya, apa ada pertanyaan terkait dari pemaparan yang sudah saya lakukan tadi? Jika ada anak terlambat masuk sekolah, apakah boleh memberikan hukuman? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Untuk anak yang terlambat masuk kelas, itu kita boleh melakukan hukuman, tapi hukumannya yang ringan saja, ya. Misalkan anak tersebut datang karena terlambat masuk kelas, kita tanya dulu alasannya apa sampai terlambat masuk kelas. Nanti jika alasan anak tersebut terlambat masuk kelas karena bangunnya kesiangan atau malamnya ini begadang, nah berarti kita nanti bisa memposisikan posisi kontrol itu kan ada 5. Jangan kita langsung sebagai menghukum atau penghukum. Bisa digunakan biar anak itu jerah. Misalkan dia datang, kenapa datang terlambat? Kita marahi seperti itu. Nah, kalau kita langsung marahi seperti itu di depan teman-temannya yang lain, anak ini akan di dalam hatinya ini sudah marah. Saya datang terlambat, sudah buru-buru sampai sekolah, di kelas sudah dimarahi, apalagi di depan teman-teman di kelas pasti merasa malu, juga akan merasa dendam terhadap guru tersebut. Kenapa dendamnya? Sudah dipermalukan di depan
kelas. Untuk itu, untuk posisi penghukum ini bisa digunakan, tapi kita bisa memberikan 5 posisi kontrol yang lain. Misalkan kita bisa sebagai teman, kita dekati dulu anak tersebut, kita tanya kenapa bisa datang terlambat masuk ke sekolah. Kita tanya baik-baik sebagai teman. Nanti anak tersebut akan bercerita kenapa sampai datang terlambat. Kemudian kita juga bisa sebagai pemantau, apakah anak ini setiap hari itu datang terlambat. Misalkan datangnya itu selalu terlambat masuk ke kelas dibandingkan teman-temannya, kita pantau dulu apakah sudah sering datang terlambat. Dan posisi yang paling kita gunakan, yang harusnya kita gunakan itu adalah posisi kita sebagai manajer, di mana setelah kita tanya nanti anak tersebut harus bisa memperbaiki dirinya, lain kali tidak datang terlambat lagi masuk ke kelas. Demikian penjelasan dari saya, Bu. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Apa ada pertanyaan yang lainnya? Atau sudah paham dari apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Saya pribadi sangat berterima kasih atas luangan waktunya untuk mendengarkan saya memaparkan materi di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Saya harapkan secara pribadi apa yang saya terangkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru atau rekan-rekan guru sekalian. Saya harapkan juga untuk di kelasnya juga bisa, untuk keyakinan kelasnya bisa dibuat bersama-sama dengan murid yang ada di kelasnya masing-masing. Semoga sosialisasi saya pada pagi siang hari ini bisa bermanfaat, juga untuk teman-teman guru semuanya bisa mengimplementasikannya ke dalam kelas masing-masing. Demikian yang bisa saya paparkan pada materi di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempatnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Bu Karti. Semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Bu Karti. Dan saya di sini sebagai moderator, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam